Semut, walaupun ceritanya di sini hanya sekedar 3 ayat, tapi memberi makna yang luas tentang kekuasaan Allah. Itu belum lagi setelah diselidiki, ada apa dengan semut sehingga Allah mengutip pernyataan tentang semut untuk ditulis dalam Al-Quran. Sudah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan tentang ayat ini, kenapa dinamakan semut? Karena kelebihan Allah, kekuasaan Allah, memberi kuasa pada manusia. Berikutnya, kalau orang menyelidiki tentang semut, ternyata memang semut ini punya satu kehidupan yang seharusnya ditiru oleh kaum muslimin. Nah, begitu kita baca tentang ilmu atau i'jaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran, itu dibicarakan kenapa Allah membicarakan tentang semut. Semut ini disepakati oleh para ahli yang telah menyelidiki kehidupan semut. Mereka hidupnya berjamaah, berkoloni. Maka di mana-mana semut tidak pernah punya rumah sendiri, selalu bersama, hidup di satu lembah. Tadi Allah katakan Nabi Sulaiman dan tentaranya ketika berjalan melewati lembah semut. Jadi semut ini kalau tinggal berjamaah, mereka walaupun terjadi sedikit-sedikit pertengkaran, perceraian suami isteri, misal contoh, itu enggak pernah berpisah dari jamaahnya. Hidup mereka berjamaah. Ditulis dalam kitab Sains Al-Quran oleh Nadia At-Tayyarah, saking hebatnya semut, kalau ketika melakukan sebuah perjalanan dan menemukan penghalang untuk bisa lewat ke tempat ini, jadi dia terhalang di sini dengan air, ada genangan air, maka semut-semut yang muda-muda, yang kuat-kuat, itu akan segera bergerak untuk membuat jembatan badan di atas air. Jadi yang muda-muda saling mengikatkan kaki, lalu mereka akan membuat jembatan dengan badannya di atas air tersebut, sehingga rombongan yang lain akan naik ke badan itu untuk melewati. Sampai selesai semuanya, baru yang muda-muda ini akan menyelesaikan perjalanan yang terakhir. Begitu hebatnya kerjasama mereka. Mereka kalau menemukan makanan, maka akan segera mengajak yang lain untuk makan bersama, atau mengambil bersama, makan bersama. Kita makan di kantin, ada orang lain bayar pun tidak mau. Jemaah mereka semua diatur oleh seorang ratu semut, atau ibu pertiwi. Bukan ibu pertiwi, ibu semut. Sedangkan ayah semut, rajanya, itu tidak mengatur koloni ini. Dia hanya menghadapi kalau ada masalah-masalah besar yang perlu dia pertahankan. Jadi raja ini melindungi. Dia cuma duduk saja. Duduk saja, semua pasukan diatur oleh ratu semut. Makanan dikirimkan kepada raja. Itu imbalan kepada raja. Rajalah yang membela mereka kalau ada sesuatu yang terjadi. Jadi imbalannya kasih makanan ke raja. Ratu mengatur siapa yang buat ini, siapa yang buat itu. Kalau ada terjadi sesuatu, itu semuanya ratu semut yang mengatur. Dan itu diselidiki sudah berpuluh tahun tentang kehidupan semut. Begitu hebatnya jamaah semut. Satu penelitian menyebutkan semut bahkan mampu mengangkat satu makanan yang mencapai ratusan kilo, melebihi berat badan mereka. Jadi mereka mampu mengangkat satu belalang itu mampu diangkat melebihi daripada kekuatan mereka. Syaratnya berjamaah, maka semua pegang, bawa larinya pegang. Begitulah kehidupan seorang muslim. Maka Allah ingin mengatakan, berfikirlah, kehidupan terbaik adalah berjamaah. Kehidupan terbaik adalah berjamaah. Syaitan tidak akan mampu menggoyangkan jamaah dimanapun orang kalau bersatu. Mulai dari urusan hidup hari-hari sampai urusan salat, itu tidak mampu digoyang oleh syaitan kalau berjamaah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi as-salat. Kalau ada satu kampung atau satu lembah, satu daerah tempat tinggal, satu kampung kalau bahasa kita sekarang. Kalau ada satu kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah di dalam kampung tersebut selama 3 hari. Kalau ada satu kampung tidak mendirikan salat jamaah di kampung tersebut selama 3 hari, istahwaza alaihimus syaitan. Maka dipastikan kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Dipastikan dikuasai. Rasulullah memakai kalimat istahwaz. Istahwaza itu menguasainya dengan cara habis-habisan. Bukan kuasai sedikit-sedikit. Jadi kalau dijajah, jajah habis. 3 hari tidak ada jamaah dalam satu kampung, dikuasai kampung itu oleh syaitan, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menyambung, innama ya'kulu zi'bu, serigala itu hanya memakan, saya lupa di ujungnya sedikit lagi, tapi intinya serigala itu hanya memakan al-qasiyah, domba yang tersesat. Jadi domba kalau terpisah dari jamaah, itulah yang diincar oleh serigala. Kalau tidak terpisah dari jamaah, tidak pernah diincar oleh serigala. Maka persatuan Muslim itu paling ditakuti. Hari ini salah satu kelemahan Muslim tidak bisa bersatu. Jangankan kita Asia Tenggara, di tempat sumber datangnya Islam di tanah Arab, mereka sendiri terpecah-pecah. Dulu waktu Abbasiyah, waktu Bani Umayyah, Abbasiyah, Muslim ditakuti. Ditakuti di mana-mana. Satu Muslim tersakiti, itu negara itu bisa habis. Ketika Abbasiyah dipimpin oleh Mu'tasim Billah di salah satu kota di dekat Spanyol, itu menyakiti seorang muslimah dengan cara rok muslimah ini disangkutkan ke paku waktu dia berada di pasar. Ketika dia berjalan, robek sehingga terbuka auratnya. Lalu dia berkata, wa Mu'tasimahu, karena waktu itu kerajaan satu di bawah Abbasiyah, rajanya satu, kekuasaannya setengah dunia. Ketika dia disakiti, apa mulutnya keluar? Dia panggil rajanya. Padahal dia di daerah yang jauh dari Baghdad. Jauh dari Baghdad. Waktu itu kekuasaan di Baghdad. Apa dia panggil? Wa Mu'tasimah. Wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Kan tidak ada yang memvideokan. Tidak ada yang menelepon Mu'tasim dari telepon. Tidak ada yang kirim ke WA. Ada seorang muslimah ada disakiti di tempat. Enggak ada. Tapi dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, sampai ke Baghdad. Sampai ke Baghdad. Lalu Mu'tasim begitu mengetahui seorang muslimah disakiti dengan dibuka auratnya, dipermainkan, dilecehkan, dia kirimkan 10.000 pasukan dari Baghdad. Luluh lantak negara itu. Hanya karena membela satu muslimah. Lalu ketika setelah saya lupa nama negaranya. Bapak nanti lihat lagi apa nama negaranya. Setelah luluh lantak negara itu, baru Mu'tasim turun ke negara itu lalu mengatakan mana muslimah yang disakiti itu. Lalu ketika dia bertemu, dia mengatakan, bukankah aku telah memenuhi panggilanmu wahai saudariku. Begitu hebatnya Islam, Pak. Gentar kau menjaga dengar. Ya. Hari ini kita cuma pintar memvideokan, tapi tidak ada. Rohingya videokan. Uighur videokan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang membela. Sudah dijajah oleh Cina orang Islam, kita buat perjanjian lagi dengan orang Cina. Damang Cina dalam benar. Bagaimana lebahnya Islam. Nah, jadi Allah ingin mengatakan hiduplah seperti semut, berjamaahlah. Kekuatan itu ada pada jamaah. Karena serigala hanya mampu menjatuhkan dan memakan domba yang terpisah dari jamaah. Makanya kalau orang salat sendiri, kekuatan syaitan bertambah untuk menggodanya. Tapi begitu salat berjamaah, kita ini lebih khusyuk. Bisa mendapatkan kekhusyuan lebih. Karena kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang memperdengarkan suaranya, lalu kita harus mendengarkan bacaannya. Kalau salat sendiri, Pak, godaannya banyak. Nah, makanya belajar dari semut menjadi inti daripada surat An-Naml. Nah, oleh karena itu, janganlah kita terpecah-pecah hanya gara-gara urusan-urusan kecil.
Jangan sampai begitu lemahnya iman kita melihat sesama kita. Masalah berbeda-beda prinsip itu tidak bisa diselesaikan, Bapak Ibu melaka Allah. Nyan pedang benang basah, mendirikan benang basah itu. Oh, kita merasa yakin, sayalah yang paling benar, sayalah. Orang lain pun bisa merasa yakin, dia juga punya dalil, kita juga punya dalil. Ujung-ujungnya sama-sama merasa yakin. Disitulah tidak bisa diselesaikan. Baik. Saya baca kitab biografi 4 mazhab yang dikarang oleh Abdul Aziz Asy-Sya'shani. Biografi 4 mazhab banyak pengarangnya. Salah satunya yang paling menarik yang berbicara tentang semut dalam surat An-Naml ini. Di Baghdad, ketika hidup Imam Hanafi, ada seseorang masuk ke dalam, seorang ulama di kota Baghdad waktu itu, memang mercusuar ilmu. Mercusuar ilmu Baghdad pada waktu itu. Imam Syafi'i juga belajar di Baghdad. Lalu kemudian baru berpindah kiblat ke tempat yang lain, ke Mesir, lalu pindah tempat ke Madinah, Mekah, itu selanjutnya. Tapi pusat ilmu pada waktu itu Baghdad, di masa kalangan tabi'in dan tabi'in. Nah, di situ di Baghdad ada satu masjid namanya Rusafan, dan Imam Hanafi sedang solat di situ. Tiba-tiba masuklah seorang yang dianggap ulama ke masjid itu. Lalu dia berseru kepada jemaah masjid, "Aku datang hari ini, silahkan tanya apapun pertanyaan. Ku jawab semuanya." Dia datang, dia katakan, "Nyolong kana hino. Saya sudah ada di sini. Siapa yang mau tanya, tanyalah. Ku jawab semua pertanyaan." Dia tidak tahu ada Imam Hanafi di situ, karena dia jarang-jarang mengunjungi masjid itu. Orang dulu kadang-kadang mengenal nama tapi tidak kenal orang. Imam Hanafi terkenal, tapi tidak tahu mana orangnya. Lalu berkumpul orang di hadapannya. Imam Hanafi langsung bertanya satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? "Wahai Syekh, tolong sebutkan jenis kelamin semut yang ditegur oleh Nabi, yang waktu mau dilewati oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya." Ditanya jenis kelamin semut tersebut, betina atau jantan? Menurut Bapak, betina atau jantan? "Oh, Ustaz, terserah roh ni mantap." Pertanyaan Abu Hanifah begitu sederhana, Masya Allah. Sebutkan jenis kelamin semut yang waktu dia bersuara ketika akan melintas Nabi Sulaiman dan pasukannya. Itu semut jantan atau betina? Bingung dia, Bang. Dia tidak tahu jawab apa. Dan setelah itu barulah Imam Hanafi menjawab, kelaminnya adalah betina. Ulama ini mengatakan, mana dalilnya? Apa dalil dia betina? Dari mana engkau tahu? Mana dalil dia? Imam Hanafi mengatakan, rujuk kembali ke Al-Quran. Bahasa Allah, waqalatin namlatu. Allah mengatakan dengan gaya bahasa, waqalatin namlah. An-namlah itu menunjukkan muannas. Itu semut yang bicara, itu semut, ratu semut, bukan raja semut. Dia yang tadi sedang ngatur-ngatur, begitu lihat Sulaiman, dia bilang, masuk, masuk semuanya, masuk, masuk. Itu betina. Jadi kemudian ulama ini baru menundukkan wajahnya malu, baru satu pertanyaan dia tidak sanggup jawab. Lalu Imam Hanafi mengatakan, sebenarnya aku tidak bermaksud menanyakan apapun kepadamu, tapi yang ingin kukatakan, janganlah sombong dengan apa yang engkau miliki. Ya. Makanya sifat sombongnya ada pada semua orang, yang menahannya cuma imannya saja. Jangan sampai gara-gara hanya bisa memberi pengajian begini merasa paling berilmu. Saya menyadari di antara Bapak ada yang lebih tahu. Jadi kebetulan kesempatan diberikan ke saya. Tapi ada yang lebih tahu. Cuma dengan adabnya dia tidak ingin menjatuhkan. Nah, makanya wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang alim ada yang alim. Jadi jangan keluarkan kalimat anak banyak barosa itu kalimat-kalimat orang sombong. Begitu ditanya ini hukumnya begitu, berbeda dengan yang tengku tahu, yang ustaz tahu, langsung kalimatnya anak banyak barosanya. Itu kalimat yang perlu ditanya jenis kelamin semut tadi. Bapak tanya jenis kelamin semut bagi yang mereka
yang tidak hadir pengajian ini. Ya. Baik, kira-kira begitu. Ada satu fadilah nanti saya kabarkan di minggu yang akan datang. Itu tadi baru mukadimah semuanya, Pak. Mukadimah semuanya itu. Ya. Belum masuk ke intinya. Baik. InsyaAllah kita bertemu di Rabu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.